Informasi anggota Komisi 2 DPR RI periode 2014-2019 Miriam S. Haryani datangi penuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Pemanggilan ini terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan paket penerapan KTP elektronik atau EKTP yang merugikan negara hingga 2,3 triliun rupiah. Meski telah bergulir hampir 9 tahun, masih terus melakukan pengembangan penyidikan terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan paket penerapan EKTP. Terkait pengembangan penyidikan, penyidik KPK memeriksa anggota Komisi 2 DPR RI periode 2014-2019 Miriam S. Haryani dalam kapasitasnya sebagai saksi dan tersangka. Sementara juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto melalui pesan singkat membenarkan pemeriksaan terhadap Miriam S. Haryani terkait kasus korupsi proyek EKTP. Sebelumnya dalam kasus EKTP ini, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka, termasuk menjerat Setia Novanto. Namun tim penyidik menyisakan 2 tersangka kasus EKTP yang hingga kini belum juga ditahan, yakni Miriam S. Haryani dan Paulos Thanos dari pihak swasta. Lalu bagaimana proses pemeriksaan Miriam S. Haryani? Kita akan mengetahui informasinya langsung dari Gedung KPK RI. Sudah bergabung bersama kami Fadila Syarafina. Fadila, apakah saat ini pemeriksaan masih berlangsung? Apa saja materi yang didalami oleh penyidik pada hari ini? Ya, benar sekali Naila dan juga Marcel, bahwa pada hari ini mantan anggota DPR RI Komisi 2 Miriam S. Haryani atau MSH ini mendatangi gedung KPK RI untuk memenuhi panggilan dan juga diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dan juga tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan EKTP dengan tempus delikti yaitu pada 2011 hingga 2013. Tadi Miriam ini tiba di gedung KPK pada pukul sekitar setengah 9 pagi dan datang secara bersembunyi-sembunyi, dan sampai saat ini pada pukul 15 ini masih terus juga dilakukan pemeriksaan oleh penyidik KPK. Nah, sebenarnya Miriam ini sudah dijadwalkan untuk diperiksa pada hari Jumat 9 Agustus 2024, namun dirinya mangkir sehingga dilakukan pemanggilan ulang pada hari ini. Nah, pemeriksaan oleh KPK terhadap Miriam ini juga sudah dikonfirmasi oleh juru bicara KPK ketika kami hubungi tadi, yaitu Tessa Mahardika, bahwa memang benar Miriam ini diperiksa pada hari ini. Namun Tessa ini masih belum menyampaikan secara rinci materi-materi apa saja yang sebenarnya didalami dari Miriam pada hari ini. Namun yang pasti Miriam ini diperiksa terkait dengan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan EKTP pada tahun 2011 hingga tahun 2013. Nah, memang ini bukan pemeriksaan pertama bagi Miriam, Marcel dan juga Naila. Miriam ini sebenarnya sudah diperiksa sebanyak 6 kali oleh KPK sejak awal kasus ini. Atau bukan hanya terkait dengan kasus ini, namun juga terkait dengan kasus obstruction of justice yang dilakukannya. Kalau kita melihat pada tahun 2017 lalu, Miriam ini divonis telah melakukan obstruction of justice atau perintangan penyidikan karena dirinya sudah memberikan keterangan palsu dalam persidangan kasus korupsi EKTP ini. Ia divonis 5 tahun penjara dan juga denda sebesar 300 juta rupiah. Nah, kemudian pada tahun 2019 ini Miriam kembali dijadikan tersangka oleh KPK. Miriam disebut meminta uang sebanyak 100.000 US dollar kepada Dirjen Kependudukan dan Sipil Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri pada tahun 2011. Ketika itu Miriam mengatasnamakan uang ini dengan kode uang jajan ini untuk kepala koleganya yang berada di Komisi 2 DPR RI yang saat itu akan memasuki masa reses. Nah, memang benar seperti yang Anda sampaikan tadi, Marcel dan juga Naila, bahwa meskipun sudah berjalan selama 9 tahun dan juga sudah banyak orang yang ditetapkan tersangka oleh KPK, bahkan juga menjerat hukum dari mantan ketua DPR RI Setia Novanto. Ini saat ini masih menyisakan 2 orang tersangka yang masih belum juga ditahan oleh KPK, yaitu yang pertama Miriam dan juga Paulos Thanos yang merupakan pihak swasta dan juga direktur utama dari PT Sandi
kepala. Nah, tentunya kita masih akan terus mengupdate Marcel dan juga Naila terkait dengan bagaimana jalannya pemeriksaan pada hari ini, kemudian juga apa saja yang sebenarnya didalami oleh penyidik pada hari ini. Demikian yang dapat kami sampaikan Marcel dan juga Naila. Untuk sementara kembali dulu ke Anda di studio. Baik, Fadila Syarafina melaporkan dari Gedung KPK Jakarta. Terima kasih informasinya dan selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.